Lebih dari 3 dekade Kampung Beting di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berjuluk Kampung Dolar. Warganya hidup sejahtera berkat hasil tambak udang dan ikan. Namun kejayaan Kampung Dolar kini tinggal kenangan. Satu persatu warganya meninggalkan kampung karena tergerus abrasi. Hubungan namanya istilahnya di Kampung Beting kesebutnya Kampung Dolar. Emang betul waktu dulu itu hasil tambak itu satu hari mencapai ada 2 juta, 1 juta. Pas 2001-2002 adanya abrasi, datangnya limbah, itulah pengurang hasil tambak juga hasil laut. Jadi banyak kan yang kena abrasi. Setelah abrasi datang banyak yang pindah masih pulang ke daerahnya. Selama lebih dari 30 tahun, warga Kampung Beting, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hidup melimpah berkat hasil tambak. Kini kehidupan mereka telah jauh berbeda. Kampung Dolar kini menanti tenggelam. Ya, ini tanaman saya mangrove baru kemarin, baru 1 tahun. Kita jalan, Bu. Romli sedang menunjukkan mangrove yang ia tanam 1 tahun terakhir di bekas tambak miliknya. Ia salah satu tokoh masyarakat di Kampung Beting. Sudah 35 tahun Romli tinggal dan mencari nafkah di sini. Bukan tanpa sebab, Romli tergerak menanam mangrove. 2001 silam, 15 hektar tambak udang dan ikan bandeng miliknya habis disapu abrasi. Saya sudah hampir 7.000 batang saya udah. Mangrove. Berapa nanam? Dari tahun 2015 saya tanam. Dari 15 penanaman mangrove saya tanam. Saat ini alhamdulillah tanaman saya udah ya mungkin udah ada perkembangan lagi gitu, Bu. Jadi antara abrasi itu udah agak mengurang. Tujuan saya supaya abrasi mengurang, satu. Keduanya supaya benih-benih bibit-bibit udang atau ikan supaya kepiting, supaya aktif lagi, produktif lagi tuh, Bu, supaya nelayan ini bisa menangkap hasilnya gitu. Tanpa bangun tambak lagi. Tanpa bang, insya Allah mudah-mudahan jadi nelayan di sini bisa bangkit kembali gitu, Bu. Sehari-hari Romli menghabiskan waktu di rumah panggung bambu tempat ia mengumpulkan hasil tangkapan dan mengolahnya dibantu sang istri. Romli masih mengolah 10 hektar tambak udang dan ikan bandeng, walau pendapatannya sudah jauh menurun. Era 1986 hingga 2000, Romli mengantongi 2 juta rupiah per hari. Jika sedang panen, rupiah yang didapat bisa berkali lipat jumlahnya. Hubungan namanya istilahnya di Kampung Beting kesebutnya Kampung Dolar. Emang betul waktu dulu itu hasil tambak itu satu hari mencapai ada 2 juta, 1 juta. Pas 2001-2002 adanya abrasi, datangnya limbah, itulah pengurang hasil tambak juga hasil laut. Tahun 75-80-an, Bu. Dari 75 itu udah ada penggarapan tambak di sini. Udah ada pembabadan mangrove. Ya dikatakan kalau zaman sekarang bilang kan katanya pengerusakan mangrove. Kalau dulu kan ya dikatakan karena warga ini membutuhkan buat menggarap tambak, ya dihabiskanlah hutan tersebut. Romli bukan satu-satunya warga yang bertahan di Kampung Beting. Ada pula Agus Gunawan, Ketua RT 05 Kampung Beting. RT yang berada paling ujung berbatasan langsung dengan laut. Di sini, ada 28 kepala keluarga hidup di rumah panggung sederhana. Mayoritas rumah warisan orang tua. Era 1980-an, warga dari berbagai daerah seperti Cirebon dan Indramayu datang ke Kampung Beting sebagai nelayan dan membuka tambak ikan dan udang. Pekerjaan itu kini diteruskan anak-anak mereka.
Kenapa kita masih pada bertahan? Karena emang kita mayoritasnya nelayan dan kita pencariannya di laut, ya kita masih tetap bertahan Bu, karena kita ngarah di sini karena satu lebih dekat ke laut dan kedua ya emang untuk pindah ke yang lain kita kan emang udah dari dulu di sini, jadi emang kita, dari zaman orang tua di sini. Kalau zaman dulu untuk bibir pantai itu jauh Bu, mungkin hampir sekitar 2 sampai 3 kilo lah dari sini. Kini, jarak bibir pantai dengan rumah warga RT 05 hanya 500 meter. Kondisi berbeda saat pasang air laut. Tak ada lagi daratan. Rumah warga menyatu dengan lautan. Sekarang kan untuk bulan timur itu pasangnya malam. Jadi kalau misalkan untuk beberapa hari sekalinya itu biasanya kita 3 hari atau sampai 1 minggu sekali mulai pasang ya. Setinggi apa Pak? Kalau untuk pasang, kalau sekarang sih masih biasa, dan untuk sekarang ini pasang cuma paling untuk sampai semata kaki lah. Kalau belum. Paling parah itu sampai kemana? Kalau untuk paling parah kita ngerasain di sini pas waktu pasang lompa itu sampai setinggi jembatan ini. Berarti sekitar sepaha. Sekitar sepaha. Ini yang amblasnya sih nggak gitu kelihatan ya. Cuman dari sini ke sini aja dia udah beda amblesnya. Kalau air ada itu di sini lebih tinggi, di sini lebih itu gitu. Beda. Iya kalau hari ini sih lagi enggak. Kalau kemasukan semana? Dia ada itunya. Ada batasnya. Nih terakhir ini. Dulu pernah sempat segini dulu. Pernah. Ini batasnya terakhir. Lantai-lantai habis semua. Tak ada lagi lantai keramik dan barang elektronik di rumah Rohainah. Semua harta bendanya rusak terendam air laut. Tinggal di rumah yang dikepung air laut membuat Rohainah tak pernah berniat merenovasi rumah atau membeli barang elektronik walau ia mampu. Rubuhnya di sini. Kini, Rohainah tinggal bersama 6 anggota keluarganya dalam satu kamar tidur atau di rumah panggung bambu yang baru ia bangun beberapa tahun terakhir sebagai tempat tidur kala air laut menerjang rumahnya. Kalau orang tua saya sih beli. Dulu kan di sini emang ceritanya kayak apa ya? Kampung apa sih kalau ke zaman dulu tuh? Kampung dolar, iya. Jadi semuanya di sini bisa dijadiin duit. Ya sampai sekarang sih sama. Cuman mungkin karena abrasi jadi lebih sulit aja gitu, nggak kayak zaman dulu. Gitu kalau dulu kan udang, ikan itu gampang banget. Kalau sekarang itu udang sih yang paling susah untuk dapatnya gitu. Bahasanya sih dulu ya 500.000 juga 1 juta juga bisa sih. Iya per hari. Panen itu ya lebih dari itu karena kan panen itu kan berapa bulan sekali si bandeng itu. Jadi ya bisa puluhan. Bisa puluhan juta sekali panen. Iya. Nah. Dulu sih masih dibersihin, tapi lama-kelamaan capek juga. Rohainah memilih bertahan karena sang suami masih bekerja sebagai pencari tiram dengan pendapatan Rp200.000 per hari. Sambil mengelola 10 hektar tambak ikan bandeng dan udang milik mertuanya. Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hanya satu potret kampung yang nyaris lenyap akibat abrasi. Kini rumah di Kampung Beting tak seramai dahulu. Walau masih ada warga yang memilih bertahan, tak sedikit pula yang angkat kaki meninggalkan rumah yang hancur. Pada masa keemasannya di tahun 90-an, itu mendapatkan kelimpahan yang luar biasa dari hasil tambak mereka berupa udang dan ikan, dan itu dijual ekspor ke luar negeri. Dan bahkan di saat krisis moneter terjadi di daerah-daerah lain mengalami kesulitan, Muara Gembong mendapatkan keuntungan lebih karena hasil dolar
karena harga dolar meningkat waktu itu dan harga komoditas tambak mereka juga meningkat. Tetapi di balik hasil yang meningkat tersebut, masyarakat yang terus tergiur karena penghasilan yang besar dan karena faktor ekonomi, rame-rame membuka lahan tambak semakin luas dan bahkan mereka sampai membabat dan habisi hutan mangrove mereka yang selama ini menjadi tameng. Akhirnya disitulah awal mula terjadinya bencana abrasi. Menurut Perum Perhutani, BUMN yang diberi wewenang mengelola sumber daya hutan Pulau Jawa dan Madura dari luasan 10.481 hektar hutan mangrove alami di Kecamatan Muara Gembong telah berkurang 93,5%. Pembabatan hutan mangrove secara masif puluhan tahun lalu oleh masyarakat inilah yang kini harus dibayar mahal. Warga kehilangan mata pencaharian serta tempat tinggal. Mangrove itu sebagai tameng pelindung yang di darat dan yang di laut. Yang di darat akan dilindungi dari abrasi dan gelombang-gelombang yang datang dari laut, dan yang di laut seperti padang lamun dan terumbu karang akan dilindungi dari sedimentasi dan juga polusi-polusi seperti sampah yang datang dari darat yang akan merusak lautan. Dan jika pelindung ini tidak ada, maka dua-duanya akan rugi. Ekosistem di darat akan rugi, ekosistem di laut akan rugi. Dan itu yang terjadi hari ini seperti di Muara Gembong. Masyarakat rugi, kehilangan kehidupan dan penghidupannya, dan saya yakin juga daerah pesisirnya akan terjadi sedimentasi yang luar biasa karena tidak ada lagi yang menyaring material yang datang dari darat yang dibawa oleh sungai. Jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat, bisa saja Kampung Beting lenyap di telan lautan bersama cerita kejayaan sebagai kampung dolar. Warga Kampung Beting kini mencoba kembali bangkit dengan menanami mangrove, berharap kehidupan bisa kembali seperti dulu. Yuli Horisman, Arisandi, JPM TV, Jakarta.